Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas lagi seputar aplikasi pinjaman online. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas 5 aplikasi pinjaman online legal yang diisi lapangannya rajin datang ke rumah. Sudah dipastikan nih, untuk 5 aplikasi pinjaman online legal ini adalah beberapa aplikasi pinjaman online legal besar dan juga cukup populer karena memang untuk keberadaan debt collector lapangannya itu sudah cukup merata di seluruh wilayah ya. Jadi sudah dipastikan nih untuk kunjungan debt collector lapangannya ini cukup rajin ya dari aplikasi-aplikasi ini. Lalu aplikasi apa saja kah? Simak video ini sampai habis. Yang pertama ada aplikasi Aku Laku. Yang kedua ada aplikasi Kredipo. Yang ketiga ada aplikasi Kredit Pintar. Keempat ada aplikasi Tunaiku. Dan kelima ada aplikasi Home Credit. Nah, untuk 5 aplikasi pinjaman online ini untuk debt collector lapangannya sudah cukup merata di seluruh wilayah karena ini beberapa aplikasi pinjaman online yang cukup populer dan juga banyak peminatnya ya. Nah, karena di aplikasi-aplikasi ini tuh bukan hanya pinjaman saja, di sini juga ada fitur pay later-nya ya. Dan sudah dipastikan juga untuk aplikasi-aplikasi ini itu masuk ke SLIK OJK atau BI checking ya, yang mana kalian pasti akan terhambat ketika kalian mengajukan pinjaman di aplikasi lain ataupun juga di bank. Nah, untuk debt collector lapangan dari aplikasi-aplikasi ini bisa dibilang cukup rajin datang ke rumah nasabahnya karena mereka itu datang ke rumah nasabah yang gagal bayar itu bisa lebih dari 1 kali atau 2 kali ya, karena untuk kunjungan debt collector lapangan dari aplikasi-aplikasi ini tuh memang cukup rajin seperti halnya dari aplikasi Kredipo nih yang cukup rajin ya daripada 4 aplikasi lainnya. Karena untuk aplikasi Kredipo saja nih untuk kunjungan pertama ini biasanya ketika keterlambatan itu di atas 1 bulan ini sudah ada debt collector lapangan yang datang ke rumah ya, apalagi nilai keterlambatan kalian itu di atas 2 juta atau bisa dibilang cukup tinggi. Biasanya diisi lapangan dari aplikasi Kredipo ini itu cukup rajin dan juga cukup gencar ya. Namun untuk aplikasi-aplikasi lain biasanya itu ketika kita mengalami keterlambatan di atas 2 bulan atau 3 bulan ya, baru mereka itu akan datang ke rumah. Namun untuk semuanya itu bisa dibilang untuk debt collector lapangannya itu cukup rajin datang ke rumah nasabah yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar ya. Dalam seminggu bisa dibilang ya untuk aplikasi-aplikasi ini tuh bisa datang sampai 2 kali ya. Dan untuk kunjungan debt collector lapangan yaitu tidak hanya cukup 2 kali saja ya, ini bisa datang 3, 4 bahkan 5 kali ya dari DC-DC aplikasi pinjaman online ini, karena banyak informasi yang masuk juga nih yang mengalami keterlambatan di aplikasi-aplikasi pinjaman online legal ini didatangi atau dikunjungi oleh debt collector lapangannya itu cukup rajin ya datang ke rumah, walaupun si nasabah tersebut itu tidak menjanjikan tanggal pembayaran kepada si debt collector lapangan yang datang ke rumah tersebut ya. Namun dari pihak debt collector lapangannya itu tetap saja balik lagi ke rumah nasabah yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar tersebut. Nah, di sini penting buat kalian yang mungkin gagal bayar di 5 aplikasi pinjaman online legal ini dan kalian itu tidak sanggup untuk membayar atau belum siap untuk membayar, kalian jangan pernah menjanjikan tanggal pembayaran atau kapan kalian akan membayar kepada debt collector lapangan yang datang ke rumah kalian ya. Karena yang tidak menjanjikan tanggal pembayaran pun debt collector lapangannya masih datang, apalagi jikalau kalian menjanjikan tanggal pembayaran kepada debt collector lapangan tersebut, pastinya mereka itu akan lebih rajin lagi datang ke rumah kalian karena mereka itu berpikirnya masih ada harapan si nasabah tersebut itu akan membayar tagihannya, karena si nasabah tersebut sudah pernah menjanjikan tanggal pembayaran. Walaupun ketika tanggal pembayaran yang dijanjikan oleh nasabah tersebut itu telah tiba dan si nasabah tersebut itu tidak membayar, pastinya si debt collector lapangan itu akan datang lagi di kemudian hari karena dianggap si nasabah tersebut itu ada niat untuk membayar tagihannya. Jadi jikalau memang kalian sudah tidak sanggup dan belum tahu kapan untuk membayarnya, kalian jangan pernah menjanjikan tanggal pembayaran kepada debt collector lapangan yang datang ke rumah kalian ya. Karena faktanya untuk 5 aplikasi pinjaman online legal ini memang untuk debt collector lapangannya cukup rajin dan cukup gencar datang ke rumah nasabah yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar. Karena memang ya untuk 5 aplikasi pinjaman online legal ini untuk debt collector lapangannya sudah cukup merata di seluruh wilayah. Namun di video kali ini bukan berniat saya ini untuk menakut-nakuti kalian ya, ini hanya sekedar sedikit informasi saja nih buat kalian yang mungkin mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi-aplikasi pinjaman online legal ini.
kalian jangan kaget ketika mungkin debt collector lapangannya itu rajin datang ke rumah kalian. Dan buat kalian yang mungkin belum terlanjur telat bayar atau gagal bayar di aplikasi-aplikasi ini, jikalau memang kalian masih sanggup untuk membayar dan kalian masih mampu untuk membayar di aplikasi-aplikasi ini, saya saranin kalian jangan sampai mengalami yang namanya gagal bayar di aplikasi-aplikasi ini ya. Apalagi buat kalian yang mungkin mentalnya kurang kuat, kalian alangkah baiknya bayar saja tagihan kalian di aplikasi-aplikasi ini kalau memang kalian itu masih mampu untuk membayar tagihan kalian ya. Jadi agar kalian itu terhindar dari yang namanya resiko-resiko ketika kalian mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi-aplikasi pinjaman online ini. Karena tidak dapat dipungkiri ya, untuk 5 aplikasi pinjaman online legal ini, ketika kalian gagal bayar di aplikasi-aplikasi ini, tentunya resiko-resikonya itu adalah kalian pasti akan masuk ke silik OJK atau BI checking, dan juga kalian pasti akan dikunjungi yang oleh debt collector lapangan dari aplikasi-aplikasi pinjaman online legal ini. Tentunya buat kalian yang mungkin mentalnya kurang kuat, pasti kalian akan merasa takut dan panik ketika kalian dikunjungi oleh yang namanya debt collector lapangan dari aplikasi pinjaman online legal ini. Dan hal yang paling dikhawatirkan adalah ketika kalian merasa panik dan takut ketika dikunjungi oleh debt collector lapangan, dan kalian pastinya akan memaksakan untuk membayar ya, agar kalian itu terhindar dari yang namanya kunjungan debt collector lapangan lagi. Pastinya ketika kalian ingin memaksakan membayar dan memang kalian mungkin tidak memegang uang atau mungkin tidak ada uang untuk membayar tagihan kalian, karena pasti ya ketika kalian mengalami keterlambatan pasti akan dikenakan denda ya, dan pastinya itu akan cukup tinggi dan pasti kalian akan bingung mau bayar dari mana. Takutnya kalian akan melakukan peminjaman lagi di aplikasi lain untuk membayar tagihan kalian di aplikasi ini ya. Nah, itu hal yang sangat tidak boleh dilakukan ketika kalian mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Karena tentunya jikalau kalian melakukan hal tersebut, hutang kalian tidak akan pernah beres-beres ya, yang mana hutang kalian pasti akan semakin membengkak, dalam artian kalian akan terjebak ya dalam lilitan hutang pinjaman online. Jadi jangan pernah melakukan yang namanya gali lubang tutup lubang ketika kalian mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Jadi sekali lagi saya saranin buat kalian yang sekarang mempunyai tagihan di aplikasi-aplikasi ini dan kalian masih mampu atau masih bisa untuk membayar tagihan kalian, kalian bayarkan saja, kalian lunasi saja tagihan kalian di aplikasi-aplikasi ini ya. Jangan sampai kalian mengalami yang namanya keterlambatan di aplikasi ini, karena takutnya ketika kalian mengalami keterlambatan, kalian akan merasa berat ya ketika kalian ingin membayarnya dengan denda yang sudah diterapkan karena kalian mengalami telat bayar ya. Dan tentunya itu pasti akan membuat Anda pusing dan juga panik. Tapi beda lagi kalau memang buat kalian yang memang sudah tidak sanggup membayar dan kalian tidak mempunyai uang untuk melunasi tagihan kalian di aplikasi-aplikasi ini, ya kalian juga jangan pernah memaksakan untuk membayar ya. Untuk kalau memang sudah tidak sanggup membayar ya kalian jangan membayar ya. Memang sudah tidak sanggup ya sudah stop, jangan pernah memaksakan untuk membayar. Namun ini dikhususkan saja buat kalian yang memang masih mampu untuk membayar, kalian jangan pernah sengaja menggalbaikan tagihan kalian di aplikasi-aplikasi ini, karena takutnya resiko-resikonya akan memberatkan kalian, khususnya bagi kalian yang memang mentalnya kurang kuat. Oke, mungkin sampai di sini dulu video dari saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like dan juga share ke teman-teman kalian. Dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.